Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Api obor yang menyala membuat bayang-bayang yang menari di tembok anyaman bambu. Trio dan Ajeng duduk di meja tengah ruangan pondok dengan si kakek yang tengah mengisap kelopot di hadapan mereka. "Bapak siapa?" Ajeng kebingungan. "Mbah siapa?" Kakek itu tak menjawab pertanyaan Ajeng. Ia malah menyodorkan kelopotnya ke Trio. Sejenak Trio ragu-ragu, lalu mencoba mengisap satu kali. Rasanya keras sekali, terutama aroma menyannya membuat Trio terbatuk-batuk. Kakek itu terkekeh puas. "Sebenarnya kita di mana? Apa Mbah tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi?" Suara Ajeng bergetar. Ia nampak terbawa emosi. Si kakek mengembus asap, menatap Ajeng serius. Ceritanya panjang. Trio dan Ajeng hanya diam memandangi si kakek. Mereka tak peduli sepanjang apa, tapi mereka ingin kejelasan dengan apa yang sebenarnya, sebab teman-teman mereka telah menjadi korban. "Baiklah," ujarnya si kakek singkat. "Dulu ketika agama baru dari semenanjung Arab mulai berkembang di tanah Jawa, ada seorang keturunan priai yang ingin membangun pemerintahnya sendiri. Namanya Ki Pamanah. Ia bertanya kepada gurunya Sunan Kalijaga di mana ia bisa membangun kerajaan. Sunan Kalijaga menjawab bahwa tanah bagus di Jawa sudah habis terpakai oleh priai lain. Sang Sunan menawarkan sebuah wilayah di kaki Gunung Merapi bernama Alas atau Hutan Mentau. Namun perlu diingat, wilayah Gunung Merapi sebagai pakunya tanah Jawa merupakan pusat keraton jin waktu itu. Sunan Kalijaga memerintahkan Ki Pamanah untuk mensucikan jiwa berpuasa marang Gusti Pangeran selama 20 tahun di tempat bernama Kembang Lampir. Sesudah 20 tahun berlalu, Ki Pamanah datang ke Alas Mentau. Ia berhasil mengalahkan ratusan memedi di sana, termasuk 5 patih terkuat keraton jin itu. Lalu Ki Pamanah mendirikan sebuah kerajaan di tempat itu yang dinamakan Mataram, yang sampai saat ini masih berlanjut oleh anak keturunannya, yang sekarang menjadi Jogja dan Solo, gumam Ajeng lirih. Sebagian besar jin penghuni Alas Mentau akhirnya lari ke Laut Kidul, sedangkan lainnya berpencar di 5 alas angker yang tersebar di seluruh Jawa. "Maksud Mbah?" "Yang semacam Alas Purwo, Alas Roban, dan sebagainya," Trio menyela. Si kakek hanya mengangguk, dan satu-satunya adalah Alas Medi di lereng gunung ini. "Lalu hubungannya dengan lawang kerajaan dan semua kejadian ini apa Mbah?" Ajeng ganti bertanya. "Lawang kerajaan adalah," jawab si kakek. Lawangnya kerajaan tempat itu merupakan pintu masuk keraton jin di Alas Medi. Itulah kenapa kalian menemukan banyak hal aneh di sana. Kalau memang Alas Medi angker dari dulu, kenapa baru sekarang ada kejadian seperti ini? Kenapa harus kami yang mengalami?" Ajeng kembali bertanya. Si kakek menerawang jauh sambil menikmati kelopotnya. Keserakahan manusia itu memang mengerikan. Demi mengejar dunianya, beberapa dari manusia melakukan hal-hal di luar batas yang membuat penghuni Alas Medi marah. Trio mencoba menebak. "Apa maksud Mbah?" "Karena pembukaan lahan tambang emas di alas itu." Si kakek tertawa sambil terbatuk. Ia menggelengkan kepalanya. "Anakku, penghuni keraton tidak peduli dengan emas permata dan benda dunia lainnya. Mereka bahkan tidak peduli jika seandainya Alas Medi dibabat habis, sebab mereka tinggal tidak secara fisik di sana. Lalu ada seorang yang melakukan perjanjian hitam di sana demi harta dan kekayaan, lalu melanggarnya.
Itu yang membuat penghuni alas Medi murka. Si kakek menetap Ajeng dan Trio. Namanya Slamet. Ia sering sekali pergi ke sumber mata air di alas Medi dan melakukan ritual di sana. Slamet. Trio memukul meja. Orang yang mengantar kita ke lawang kerajaan itu. Si kakek mengangguk karena perjanjian dilanggar. Para penghuni alas hendak melampiaskan kemurkaan itu pada manusia. Maka mereka membawa desa dan seluruh penduduk lawang kerajaan ke dunia jin. Itulah kenapa lawang kerajaan terlihat longsor di dunia manusia. Tapi kan warga di desa tidak bersalah. Bangsa manusia tidak bisa melanggar bangsa jin. Yang mereka inginkan cuma nyawa dan darah. Ya Tuhan. Slamet mencoba memperbaiki semuanya, menyelamatkan diri dari amarah penghuni alas Medi dengan meninggalkan kalian semua sebagai tumbal. Tapi sudah terlambat. Trio dan Ajeng hanya diam beberapa lama. Semua hal yang terkuak secara tiba-tiba ini rasanya terlalu banyak untuk mereka pahami. Lalu, Mbah tahu dari mana semua ini? Saya adalah salah satu dari 5 patih yang dikalahkan Ki Pamanah di alas Mentaok. Ajeng membelakang matanya. Ia menahan nafas menatap lekat sosok kakek di depannya. Tenanglah, saya tidak mengganggu manusia, bahkan merupakan tantangan bagi saya, jawab si kakek tersenyum. Saat mengalahkan kami, sebenarnya Ki Pamanah bisa saja membunuh kami, tapi beliau memberitahu kami kesempatan untuk pergi bersama yang lain ke Laut Kidul. Tingginya ilmu dan kebaikan hati beliau membuat kami terbuka. Kami berlima akhirnya memutuskan mengucap kalimat syahadat dan memeluk agama dari Semenanjung Arab. Dan sebagai balasannya kami mengucap sumpah setia kepada Ki Pamanah. Kami mengabdi padanya dengan cara kami sendiri. Kami berpencar ke 5 alas itu, menjadi penjaga di sana agar para penghuni kerajaan tidak mengganggu tanah Jawa. Lalu kenapa Mbah bisa kenal dengan bapak saya? Apakah saat Mbah Ajeng masuk wilayah ini merasa tidak enak badan atau perasaan tertekan begitu? Si kakek balik bertanya. Ajeng teringat kembali dengan kejadian tadi siang di mana ia muntah-muntah di pertigaan Tugu sebelum memasuki lawang kerajaan. Kalau dipikir-pikir memang iya sejak kemarin siang. Itu karena penghuni alas Medi sangat menolak kehadiran Mbak Ajeng di sana. Wajah Ajeng nampak kebingungan. Kenapa saya? Sebab bapak dan Mbak Ajeng masih ada garis darah dari Ki Pamanah. Oh. Trio memandangi Ajeng dari atas ke bawah dengan takjub. Si kakek tiba-tiba terdiam. Ia melihat lengan dan memejamkan matanya. Beberapa lama ia mematung. Ajeng dan Trio saling berpandangan. Semua ini rasanya terlalu sulit untuk dipercaya. Kalian harus pergi. Si kakek membuka matanya. Mereka datang. Ajeng dan Trio saling berpandangan. Semua ini rasanya terlalu sulit untuk dipercaya. Pergi kemana Mbah? Trio tampak bingung. Sejak tadi kami sudah coba pergi dari sana, tapi selalu kembali lagi. Pergilah ke timur. Si kakek menuju ke suatu arah. Jangan lewat jalan, tapi tembuslah hutan di belakang pondok ini. Lewat hutan. Teruslah berjalan ke arah timur, sampai kalian bisa mendengar puji-pujian untuk Kanjeng Nabi dan panggilan sembahyang. Itu tandanya kalian sudah dekat dengan dunia kalian. Si kakek menyerahkan tongkat bambu kuningnya kepada Ajeng. Kita nggak punya senter. Ajeng berbisik pada Trio. Jika kalian masih di sini saat suara ayam jago berkokok, kalian akan terjebak di dunia ini. Si kakek membuka pintu pondok. Ia berjalan keluar. Ajeng dan Trio segera menyusul. Ajeng teriak begitu melangkah dari pintu pondok. Ia tersembunyi di bahu Trio. Di sekeliling tanah lapang pondok, di antara lebatnya pepohonan hutan, nampak makhluk-makhluk itu berdiri dalam kegelapan. Jumlahnya ratusan, seakan semua penuhi wilayah ini berkumpul di sana.
Ada yang seperti manusia, ada yang setengah binatang, ada yang setinggi balita, hingga ada yang menjulang lebih tinggi dari pepohonan. Bentuknya macam-macam. Namun yang pasti semua nampak mengerikan. Mereka tertawa dan terkekeh. Mereka menginginkan Trio dan Ajeng sebagai sisa tumbal yang masih hidup. Si kakek menyerahkan opornya kepada Trio. Bergegaslah ke timur, Srengenge Wetan akan menuntun kalian. Lalu Mbah bagaimana? Trio nampak khawatir. Saya ini bangsa mereka. Tempat saya ya di sini. Si kakek tertawa. Pergilah dan jangan sekali-sekali menengok ke belakang. Makasih. Ajeng mengangguk dengan kepala si kakek. Raung, ujar si kakek. Nama saya Raung. Ajeng tersenyum. Assalamualaikum. Trio menggenggam tangan Ajeng dan mengajaknya setengah berlari menuju hutan. Mereka bergegas menembus semak dan pepohonan. Mbah Raung berjalan ke tengah tanah lapang. Ia memandangi makhluk-makhluk yang berdiri di sekelilingnya. Sambil menghembus asap klobot, Mbah Raung berseru kepada mereka. Rupanya kalian lupa siapa saya. Api obor di tangan Trio memang tak terlalu dapat menerangi sekitar mereka. Namun rasanya entah kenapa, api obor ini lebih menenangkan daripada cahaya terang senter mereka. Mereka terus berlari, secepatnya menjauh dari lapangan itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara tawa cekikan dari jauh, yang disambut sebuah suara raungan yang macan yang besar. Disusul suara gemersak daun dan derak kayu yang patah, suara gemuruh keras, dan suara benturan besar seperti suara pertarungan. Mbah Raung kah? Trio tak peduli. Ia ingat pesan Mbah Raung untuk tidak menoleh ke belakang. Toh juga memang dia tidak tertarik untuk mengetahui apa yang ada di belakang sana. Yang ia peduli sekarang adalah mereka punya harapan untuk pulang. Mereka terus berlari ke satu arah. Trio tak yakin mereka akan berlari ke tembus ke mana, sebab tak ada petunjuk apapun di sekitar. Obor yang mereka kali mampir padam karena di bawah berlarian. Lalu melangkah, mereka berhenti. Beberapa jauh di depan mereka, di bawah sebuah pohon, terlihat sesuatu yang nampak ganjil, gelap, tak terlalu terlihat. Trio mengarahkan opornya jauh di depan sambil berjalan perlahan. Satu tangannya menggenggam pisau sangkur. Pelan namun pasti, sesuatu di bawah pohon itu mulai membentuk karena cahaya obor. Lalu Trio dan Ajeng berdiri tercengang. Terlihat beberapa sosok makhluk yang berbadan setinggi balita, namun kepalanya sebesar kepala orang dewasa, sangat tidak proporsional sehingga membuat perasaan tak nyaman saat melihatnya. Kepala mereka pelontos dengan telinga yang meruncing, wajah mereka nampak seperti orang tua yang sakit, begitu pucat dan penuh keriput. Matanya hanya berupa lubang hitam dan gigi kotor yang penuh lendir, tuyul, entahlah. Yang pasti makhluk-makhluk itu tengah mengerumuni seorang. Itu Putri. Putri terlunduk lemas dan tak berdaya di bawah pohon. Wajah dan seluruh badannya penuh luka gores dan memar akibat diseret sepanjang hutan. Kemeja flanelnya sudah terlepas sepenuhnya. Satu sosok tuyul itu menggantung terbalik di bahu Putri, tengah menghisap-hisap dada Putri seperti bayi. Namun yang membuat ngeri, perut Putri telah terkoyak begitu lebar. Sebagian usus dan organ dalamnya entah apa yang telah terburai keluar. Darah mengenang di tanah dan sekitarnya. Sesosok makhluk itu merokokkan tangan ke dalam perut Putri, menarik sesuatu keluar dan menggigitnya. Putri mengerang pelan. Ia masih hidup. Ajeng tertunduk di tanah. Ia ingin muntah. Trio melemar obor dan melesat ke depan. Ia menerjang satu makhluk itu dan berguling di tanah. Tangannya menusukkan sangkur itu ke badan si tuyul. Namun makhluk itu seakan tak merasakan apa-apa. Sosok lainnya segera menyusul, ikut berkerumun melawan Trio. Mereka mencakar dan menancapkan gigi tajam ke seluruh badan tentara itu. Trio mengumpat,
Ia meronta hendak melepaskan diri, namun ternyata makhluk itu berat sekali, bahkan mungkin lebih berat daripada trio sendiri. Mulutnya membuka lebar, sangat lebar, dengan gigi hitam dan lendir yang menetes-netes mendekat ke wajah trio, hendak melahapnya. Sebuah pukulan keras membuat makhluk itu terpelanting jauh. Makhluk itu mendesis keras dan berlari menuju hutan. Ajeng memukulkan bambu kuningnya ke arah makhluk yang lain, membuat mereka mengerang kesakitan dan pergi meninggalkan tempat itu. Berlumuran darah, trio bergegas menuju Putri yang masih terduduk di bawah pohon. Putri. Trio menepuk-nepuk pipi Putri. Perlahan Putri membuka matanya, memandang sejenak ke arah trio dan Ajeng, lalu tersenyum. Sebuah senyum paling cantik yang pernah dilihat trio. Trio melepas jaketnya dan menyelimuti tubuh Putri. Ia terduduk lemas, memandangi kondisi Putri yang penuh darah. Mereka harus pergi, tapi tak mungkin membawa Putri dengan kondisi seperti ini. Ajeng berjongkok di sebelah Putri dengan obor tangan. Ia berkali-kali meminta maaf, yang sekali lagi hanya dibalas Putri dengan senyum tipis. Lalu samar terdengar suara sholawat tahrim menggema di langit, menandakan bahwa sebagian manusia sudah bersiap melakukan ibadah subuh. Mas, Ajeng menuju ke atas. Kita harus pergi dari sini. Trio masih tak bergeming. Mbah Raung bilang kalau ada suara-suara masjid, kita sudah dekat, ujarnya. Aku tahu. Kita harus segera pergi dari sini, Mas. Kalau tidak, aku tidak tahu. Potong trio agak keras. Ia masih duduk tak bergerak, tak melepas pandangannya dari Putri. Kamu pergi saja. Trio menggeser duduknya di sebelah gadis itu. Aku mau di sini bareng Putri, tapi pergilah. Trio mendekap kepala Putri di bahunya. Kamu harus pulang, kembalilah ke ayahmu. Harus ada yang menceritakan apa yang terjadi di sini. Tapi Ajeng menatap hutan yang gelap, membayangkan untuk menembus hutan itu sendirian membuat Ajeng ragu. Atau kamu mau di sini selamanya? Ajeng menatap Trio dan Putri. Enggak, pergilah. Ajeng mengangguk dan segera lanjut berlari ke arah timur. Ia menggertakkan rahang kuat, menahan semua rasa takut yang ada di dalam dirinya. Putri tersenyum menyadari ada Trio di sampingnya. Nafasnya tersengal, ia merasa dingin di seluruh tubuhnya. Lalu ia menjamkan mata, tak membuka lagi. Ajeng berlari dengan tangan terentang. Ia nampak tergesa kegelapan di sekelilingnya, terasa begitu mencekam. Sekelebatan bayangan makhluk-makhluk mengerikan bermunculan dari benaknya. Ia memejamkan mata. Suara-suara panggilan sembahyang yang bergema di udara membuat mendapat sedikit keberanian. Aku harus pergi dari sini, ia berkata dalam hati untuk menguatkan dirinya sendiri. Beberapa lama Ajeng terus berlari menuju timur. Ia berlari menerobos sebuah semak belukar, yang mana semak-semak itu membuat obornya terdangut, lalu jatuh ke tanah dengan air tergenang. Apinya mati. Duh, aku goblok banget. Ajeng mengutuk dirinya. Seketika kegelapan pekat menyelimutinya. Jangankan untuk mengetahui arah timur, untuk di sekelilingnya saja ia tak bisa melihat apapun. Suara-suara masjid sudah berhenti, yang artinya subuh sudah lewat. Sebentar lagi matahari akan terbit. Namun di bawah kaki hutan begini tidak ada apapun yang terlihat. Tingginya pepohonan menghalangi cahaya apapun menembus hutan ini. Ajeng mendongak ke atas. Di antara rimbun kanopi hutan, secerkah garis panjang berwarna biru gelap nampak membelah langit. Ia teringat apa kata Mbah Raung. Srengenge wetan akan menuntunmu. Matahari timur. Ajeng tersenyum lebar. Ia punya panduan arah untuk keluar dari sini. Dengan bergegas ia kembali berlari dalam gelap hutan di subuh hari. Berkali-kali ia mendongakkan kepala melihat garis cahaya sebagai panduan arah. Ia harus cepat. Seberkas cahaya itu artinya matahari akan muncul, yang artinya ayam akan berkokok. Jika masih di sini saat ayam berkokok, ia akan terjebak selamanya di sini. Ajeng menarik napas panjang.
Ia mempercepat langkahnya dengan tangan terjulur ke depan untuk merapai jalannya. Namun tiba-tiba ia tak bisa merasakan apapun. Tangannya menyentuh udara, kakinya terjebak hampa. Ajeng terperosok dalam jurang, tubuhnya terguling entah sejauh apa, membentur kayu dan pepohonan, tergores daun tajam dan duri. Ia terus berguling hingga akhirnya terhempas keras ke dasar yang basah. Nyeri menyengat seketika menjala di sekutu tubuhnya. Ia mengerang, berguling kesakitan di tanah basah. Aduh. Tangannya mendekap kepalanya yang terasa pusing akibat terguling berkali-kali. Sejenak kemudian, Ajeng menapakkan tangannya hendak berdiri. Namun kakinya terasa nyeri. Ia meraba pergelangan kakinya. Seperti tergilir, Ajeng bisa merasa bengkak besar di sana. Ajeng menyeret dirinya melewati tanah dan daunan di dasar hutan. Ia harus pergi dari sana. Kukuruyung. Sayup-sayup terdengar suara ayam jantan bersautan dari kejauhan. Ayam-ayam itu seakan berebut menandakan bahwa pagi telah menjelang, bahwa Ajeng yang masih ada di hutan akan terjebak di sini untuk selamanya. Ajeng menggigit bibir penuh kekecewaan. Mata basah, ia tak bisa membayangkan seperti apa ke depannya jika ia berada di tengah hutan gelap ini. Jadi untuk apa ia berjuang menembus hutan sampai sejauh ini? Mungkin lebih baik kalau ia terperangkap di sini bersama Trio dan Putri. Ajeng sekali lagi merintih penuh keputusasaan. Srek. Terdengar sesuatu yang bergesekan di daunan, seperti ada yang berjalan ke arahnya, pelan dari arah belakangnya dalam kegelapan. Enggak, jangan. Ajeng berteriak parau. Ia menyeret tubuhnya dengan panik, menjauh dari arah itu. Ia sudah tak sanggup lagi dengan hal-hal mengerikan yang telah ia lalui. Lalu dari balik pohon sesuatu mendekat. Cahaya putih terang membuat Ajeng terpaksa menyipitkan matanya. Tangannya terperangkat menutupi sebagian wajah, melindungi matanya dari cahaya silau itu. Survivor, seorang berseragam oranye dengan perlengkapan tali temali di seluruh badannya berlari mendekati Ajeng. Ajeng menarik napas panjang. Ia membanting dirinya rebah di tanah basah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir. Ia tertawa. Pak Supri tengah duduk di sebuah ruangan kecil di musala desa. Semua jamaah di sana sudah pulang. Hanya ia yang masih belum beranjak dari tempat iman. Ia menghadap barat dengan tanah memegang tasbih, matanya terpejam, mulutnya bergerak membaca puji-pujian tanpa suara. Samar-samar bau kemenyan menyebar di ruangan itu. Assalamualaikum. Sebuah suara berat menyapa. Pak Supri membuka matanya. Ia menjawab salam dan menengok ke belakang. Didapatinya seorang kakek berbaju putih hitam tengah duduk bersila. Sebatang rokok kelopot terselip di bibirnya. Rambut dan jenggotnya nampak basah dan rapi. Di bahunya tergantung sebuah surban. Kakek itu tersenyum ramah. Di atas langit lereng sudah berubah warna menjadi keunguan. Pertanda matahari sudah mulai menyingsing. Burung-burung kecil mulai bermunculan, terbang di antara pepohonan. Di bawah nampak kilasan cahaya berwarna merah dan biru yang menyala bergantian. 3 mobil berwarna oranye terparkir di jalan yang terputus. Beberapa orang nampak berlalu lalang dengan kesibukannya. Nama? Tanya Pak Ferry. Ia sedang mengidentifikasi korban yang selamat yang berhasil mereka temukan. Roro Ajeng Dewayanti, ujar gadis itu. Ia duduk di bak belakang mobil satu dengan selimut tebal menutupi badannya. Sebotol air minum dan membungkusi roti yang tinggal separuh tergeletak di sampingnya. Seorang anggota medis nampak sigap membersihkan luka-luka di wajah Ajeng dan menutupi dengan plester. Kamu bisa berdiri. Pak Ferry menatap kaki Ajeng yang bengkak. Ajeng mengangguk pelan. Dengan hati-hati ia menurunkan kakinya dan beranjak dari bak mobil.
Ia sedikit meringis, merasa nyeri di pergelangannya. Pak Peri sigap mengulurkan tangannya, membantu Ajeng berjalan. Sebenarnya kami menemukan satu orang lagi. Pak Ferry menuntun Ajeng dan bergelung selimut berjalan menuju mobil medis di belakang. Tapi kami tidak tahu siapa. Ia hanya bisa mengerang, tak bisa menjawab apapun pertanyaan kami, bahkan kondisinya. Pak Ferry nampak ragu menjelaskannya. Ajeng berhenti di depan mobil medis. Dari sudut jendela ia melihat ke dalam. Seorang tengah berbaring di tandu darurat. "Itu Slamet," ujarnya. "Kamu yakin?" Ajeng mengangguk. Di dalam sosok Pak Slamet nampak mengenaskan. Tangan dan kakinya menekuk tak bisa digerakkan. Matanya melotot dan kakinya menekuk. Melirik ke arah Ajeng, lebih tepatnya terpaksa melotot. Sebab tak ada kelopak mata, tak ada hidung, tak ada bibir dan telinga, bahkan tak ada apapun di seluruh tubuhnya. Seakan-akan ada yang mengulitinya hidup-hidup. Darah menetes dari sekecur daging terbuka di tubuhnya. Mulutnya menganga dengan gusi penuh nanah. Seorang medis di dalam nampak menutupi hidung karena bau busuk sambil membat perban di tubuh Pak Slamet. Pak Slamet mengerang melihat Ajeng di luar jendela. Ajeng hanya bisa berdiri di luar, balas menatap Pak Slamet dengan sorot mata dingin. Ketika mobil berputar balik untuk kembali ke pendopo Curawangi, di depan Babinsa Curawangi nampak melaporkan keadaan terkini pada pos Ramil di bawah. Pak Aris menjerit mobil sambil menghisap rokok, membuat jejak panjang asap putih dari jendela mobil. Ajeng begitu lelah. Ia duduk di tengah, menyandarkan kepala di kaca jendela, matanya melirik ke arah jauh. Matahari sudah terlihat sebagian, membuat langit di pagi horizon terlihat berwarna merah kuningan. Hamparan ladang dan kebun luas membentang di bawah, dengan atap rumah-rumah tersusun rapi di kejauhan desa Curawangi. Ajeng menarik nafas dalam, padahal ia sudah sering melihat pemandangan seperti ini. Namun rasanya ia baru sadar bahwa matahari terbit bisa seindah ini. Suara notifikasi pesan masuk. Ajeng meraih ransel di sebelah, membuka kantong paling luar. Ia menarik keluar ponsel miliknya. Ia melihat pop-up notifikasi di layar lock screen. Puluhan pesan terbaca dengan baterai yang tinggal 12%. Sejenak Ajeng terdiam menatap layar ponsel. Ia membuka galeri kameranya. Ya Tuhan. Ia menahan nafas memandangi sebuah foto selfie dirinya dan putri yang diambilnya saat pertama di lawang kerajaan. Dalam foto itu ia terlihat dan putri tersenyum begitu cantik. Terlantar pemandangan indah desa tersebut. Namun di belakang mereka terlihat puluhan sosok-sosok transparan warga yang melihat ke arah kamera dengan wajah tersiksa. Oke, ya itu tadi cerita dari semalam di lawang kerajaan ya. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita kita tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke.